Allahu 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 Allah Allahu Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'd. Abu Mumsyi yang sama-sama kita yang muliakan, guru-guru kami yang telah berhadir sidang jamaah Jumat, insyaallah semua kita dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, kita masih berada di pekan akhir bulan Syawal yang oleh sebahagian saudara-saudara kita masih melaksanakan lanjutan ibadah puasa untuk menyempurnakan pahala dari Allah, pahala Ramadan plus pahala Syawal 1 tahun penuh. Karena teorinya 1 dikali 10 sama dengan 30, ya, dikali 30 dikali 30 dikali 10 300 6 dikali 10 60 ditambah 300 sama dengan 360 sama dengan 12 bulan 12 bulan sama dengan 1 tahun. Maka bila melanjutkan 6 hari di bulan ini, seolah-olah pahalanya puasa kita nilainya 1 tahun. Alhamdulillah yang sudah. Jamaah yang mulia, nuansa Idul Fitri sedang kita nikmati. Suasana hari raya pun pelan-pelan terus mulai hilang di dalam pandangan kita. Baik dari sisi ketika kita menjumpai teman, ketika bertemu dengan teman dan sebagainya, nuansa mulai berbeda. Dari hari pertama saling berpeluk-pelukan, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya, minal aidin wal faizin dan seterusnya, mohon maaf lahir dan batin, sudah mulai pudar dan terus menghilang. Sementara di sisi yang lain, masjid-masjid pun ikut mulai memudar. Potret Ramadan yang selama ini kita saksikan, masjid penuh, 5 waktu salat berjamaah padat, tidak terkecuali di siang hari, terlebih masjid yang full AC. Ingin berlama-lama di masjid, begitu sejuknya. Nuansa ini pasca berakhir Ramadan, Syawal muncul pun pelan-pelan, perlahan-lahan masjid mulai ditinggalkan umat. Terkesan bahwa Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Di luar Ramadan, kajian menan-menan. Padahal yang sesungguhnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab, hari raya ini adalah hari di mana kita bertambah ketaatan kita kepada Allah. Idul Fitri yang kita laksanakan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya, seharusnya nilai ibadah terus meningkat.
Dan satu lagi kata beliau, kita terus terpelihara dari noda dan dosa. Karena Allah telah memberikan sebuah sertifikat la'allakum tattaqun, plus Allah mengampuni segala dosa kita. Seharusnya inilah yang harus kita pertahankan setelah Ramadan pergi. Untuk itu jamaah yang mulia, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menguak sedikit tugas kita pasca hari raya, pasca Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara konsep takwa, karena goal dari ibadah puasa itu adalah yang surah Al-Baqarah itu 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah output yang ingin kita capai dari sebuah proses menahan lapar dan dahaga. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sebenarnya. Lalu apa itu takwa? Konsep takwa itu ketaatan kita kepada Allah itu, tunduk dan patuh kepada Allah itu, bubut suruh pujuh tegah yang dilarang oleh Allah bekta kerja itu, tidak mengenal waktu dan tempat. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun. Tidak mesti di bulan Ramadan kita ke masjid. Tidak mesti di bulan Ramadan kita bersedekah banyak-banyak. Di bulan Syawal lapar lagi orang miskin. Tidak begitu konsepnya. Bukan hanya sholat 5 waktu itu di bulan Ramadan saja. Setelah itu masing-masing. Tidak begitu. Konsep takwa itu dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan lembaran hari-hari yang sudah kita lalui, yang sudah 3 minggu bulan Syawal ini? Bagaimana potret hari ini? Mari kita lihat. Jelas berkurang. Masjid sudah kehilangan penghuninya. Celeng-celeng masjid sudah pada nggak ada lagi. Kalaupun ada, ya nilainya sudah berkurang. Mungkin ada semacam pemahaman di dalam bulan Ramadan kita bersedekah lebih banyak karena nilai pahalanya dilipat gandakan. Oke. Tetapi ketika di luar Ramadan ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, kalau kita tidak membantunya, mungkin bisa saja beliau akan meninggal dunia. Beliau sakit parah, harus segera dibawa ke dokter, tapi uang tidak ada. Atau dalam bentuk lainnya. Ini bagaimana? Nyawa taruhannya. Saya tidak mengatakan, khatib tidak mengatakan ini lebih baik daripada itu, tidak. Tetapi khatib ingin mengatakan nilai menyelamatkan kehidupan orang, menyelamatkan kehidupan manusia itu jauh tinggi pahalanya di sisi Allah. Makanya Allah melarang kita menzalimi orang lain. Makanya Allah melarang kita saling menyakiti. Makanya Allah melarang kita saling mencaci maki, bahkan membunuh orang lain. Dosa besar itu. Sampai kena jilid, kena rajam. Kalau orang berzina, kalau orang yang membunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, kaki dengan kaki. Besar sekali. Maka itu juga butuh. Oleh karena itu jamaah yang mulia, seharusnya kedermawanan kita yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini stay, selalu seperti biasa terus berjalan ya. Bukan putus. Makanya sedekah itu
Sedekah itu besar pahalanya, itu bukan masalah berapa banyaknya. Pertama diukur dari nilai keikhlasan. Yang kedua, sedekah itu istiqamah. Belum puasa 3 juta, puasa 2 juta. Allah tidak suka seperti itu. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang butuh. Banyak masjid-masjid hari ini yang belum siap. Kumpulan sedekah di bulan Ramadan itu nggak cukup. Haruskah masjid itu menunggu tahun depan? Ya tentu tidak. Tetap Allah akan melihat tingkat urgen daripada sumbangan sedekah yang kita berikan itu. Ketika orang dalam kondisi terjepit, di situ datang kita membantu. Itu jauh lebih bermakna bagi orang itu. Ketika kita menyumbang secara global, tidak kita kasih nggak lapar, tidak kita kasih masjid tidak runtuh, tapi hari ini mereka butuh. Mungkin atapnya bocor karena hujan nanti turun akan basah. Itu urgen. Maka ketika saat itu kita berada di sana, nilainya jauh lebih besar. Kaum muslimin jamaah yang mulia, kita ingin nuansa-nuansa seperti itu ingin muncul lagi. Begitu juga soal ibadah. Salat berjamaah penuh selama ini. Senang kita lihat. Jangankan berjamaah, sunat qabliyah ba'diyah pun kita sempat lakukan. Dulu begitu jam kantor jam 12, langsung kita ke masjid. Mana masjid? Karena sudah off istirahat sebentar, langsung ke masjid. Hari ini sudah ajar Allahu Akbar, sebentar lagi. Jauh berbeda. Kalau kita ingin menelusuri lebih jauh, terlihat siapa sih orang yang beruntung daripada proses diklatnya Ramadan. Terlihat orang-orang yang masih beristiqomah di dalam ibadah itu terlihat, dan orang-orang yang sudah mulai back to basic, kembali kepada kelalaian lagi, kembali kepada kekikiran lagi, kembali kepada dunianya lagi, berarti jelas terlihat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak beruntung. Makanya para ulama sufi melihat terminologi daripada hari raya itu berbeda dengan kita yang melihatnya. Kita lebih sering melihat hari raya itu dengan serba baru, dengan nuansa baru, baju baru, rumah baru, dicat baru, mobil ganti baru. Kadang-kadang mungkin yang pasangan rumah pun juga ikut baru. Itu perspektif kita. Tetapi perspektif para ulama tidak melihat dari arah itu. Karena tadi bonus Ramadan itu adalah ampunan. Allah telah membebaskan kita daripada dosa. Maka orang-orang yang terbebas dari dosa, itulah dia sebenarnya yang pantas berhari raya. Hanale dosa tanyo. Dosa hanale betul Allah la bulan Ramadan. Nyo makna daripada hari raya sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Anas bin Malik sendiri. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita lalui. Hana dosa mebeo yang ketulih oleh malaikat. Maka patut kita bergembira. Ini kita keluar pagi, pulang sore, siang, malam kita pulang tidur, saboh gerebak demi dosa. Lalu kita bersenang. Apanya yang kita senangkan? Dosa bantaboh tubuh. Ini sebenarnya. Kemudian juga dalam pandangan sufi, hari di mana ketika kita dicabut nyawa oleh Allah. Ini kita ini. Yo yang naik yo calon mayat mendum. 100% nampak benda. Munya kata lahir dalam dunianya wajib dah mati. Lahir hanya wajib. Hanya tak pedo Tuhan wajib lahir. Tetapi ketika kita sudah mengecap indahnya dunia ini, Allah akan minta pertanggungjawaban.
maka wajib mati. Karena pertanggungjawaban itu startnya adalah kubur. Dan yang akan turun tim nanti yang akan mengaudit kita secara keseluruhan itu adalah yaumil mizan. Nyomete teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana cara tanya orang mati? Pertanyaannya, lu nyulung wabah Allah seperti apa? Pernah nggak kita bertanya? Kita yang sering bertanya, kiban menang logo, nyan katanya. Kiban nacang ya gue long. Pernahkah kita bertanya, mesti lu mati ini menurut orang? Enggak pernah kita bertanya. Nyo menyedawa ba Allah kita yang undre tahu ba Jumat nyo. Nauzubillah ta menua bero la tam daya mamanya kata wata gimana pegala ha daya tolak. Nah salah diro dia tahu ba Allah. Pagi. Akankah kita bisa mengucap dua kalimat syahadah? Tetapi mengucapnya la ilaha illallah belum ada. Dakhalal jannah. Umana udah tunggu nyapane dato dia urusan Allah, benar urusan Allah, tapi sesuai dengan usaha kita. Akankah kita temukan itu? Menyemunya urau yang penuh kebahagiaan. Urayanya kan urau bahagia. Hari raya itu kan hari senang, hari kita berbahagia. Urau tahu bahwa Allah katanya dosa lalanya bahagia. Ada takdir yang ba urang han maleng Allah. Kanyanya orang iman, ya. Kanyanya asal surga, ya. Ubah joyo. Kanyanya asal surga, ya. Nangon belade, ilon aku tu pengrawan nabi juga, puas asal surga. Hantar tayang, namangat, karena kebekas sangkaan Allah pada sangkaan manusia. Oh, datayang meramah ngangan. Nya, tak ada juga deh bang. Dah cukup dengan itu jamaah yang mulia. Nah, dua. Kemudian tinggal gedaya, lalu bangkit. Urang kiamat gedaya akan dihalau oleh Allah padang mahsyar. Yang pada hari itu yaumala dhilla illa dhillu. Hari itu tidak ada lagi naungan manusia siapapun dia, pangkat sebesar apapun dia. Analai berlaku, rekomendasi siapapun tak berlaku. Rekomendasi presiden, rekomendasi panglima TNI, Kapolri, gubernur, bupati, wali kota, pak kesi, pak lorong, pak RT, pak RW, menghirau hal lagole. Rekomendasi siapa juga yang berlaku? Yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bakwa tenyan tenyo roh gede hisab watenyan roh belah nun yang paling le amai pudahwiya. Famma man takulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Qaryah kabiatha. Ketika ketimbang amal kebaikannya lebih besar dari keburukannya, tafadhal, berbahagialah. Berbahagialah. Allah akan kedapatkan dalam syurga. Tetapi tatkala Allah dihisab getanyo amai bro lebele dosa lebih besar kegota kun pupu yang tibit lam rukuang atago pupu yang galak dah hambola ju tanpa perhitungan apa-apa urang tak pengen rata tago pun tambah amak pun amak dosa yang enggak nasib. Tetapi sayang, keburukan itu lebih dominan daripada kebaikan. Maka bagaimana? Narun hawiyah fa ummuhu hawiyah. Maka bagi mereka itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka yang paling pedih, bergejolak apinya, nyan tempat urang-urang yang amai yang ni. Pertanyaannya, tanya ele pela dosa. Ini kebahagiaan yang perlu kita rayakan.
jamaah, sampai yang terakhir nantinya Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan sebahagian besar para ulama, karena katanya lewetnya dah semah Allah hanadah dakalan. Allah selalu kita semua Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Tuhan hanadah tahu. Tapi Allah fa innahu yaraka. Allah dengar dia. Allah tengah agak berlemah draw. Yang menurut tafsir para ulama-ulama sebahagian, dakalan Allah, seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga itu lebur dengan indahnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dianalisa, tidak boleh diuji coba, tidak bisa. Karena yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tak pernah kita saksikan dan tidak ada contoh apapun di atas permukaan bumi ini, karena Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, insyaallah kita terus istiqamah dalam ibadah. Kita terus istiqamah memelihara noda dan dosa. Ampunan yang telah Allah berikan itu mari kita terus jaga. Jangan kita nodai lagi. Kalau Allah memberi umur kita panjang 2025, bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah, alhamdulillah kita coba lagi. Tetapi kalau seandainya malaikat sang pencabut nyawa yang akan memisahkan kelezatan dunia ini lebih duluan bertemu dengan kita, apa yang harus kita jawab? Senang tidak senang, ridha tidak ridha, kita tetap akan menerimanya. Mudah-mudahan terus Allah menjaga kita, memelihara kita sampai kita menghembus nafas yang terakhir, terus kita di dalam istiqamah. Inilah tugas kita setelah hari raya ini sampai bertemu dengan puasa dan hari raya yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah renungan, terus kita coba tajam-tajam dan punyum-punyum menjadi pembelajaran dan membuat kita terus termotivasi untuk selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam selalu mencintai orang lain dan selalu Allah pelihara kita daripada noda dan dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.